Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gus Wawan Official. Bersama saya santrinya Kanjeng Romo Raden Mas Gus Wawan Anom Pramuja, Guru Besar Padepokan Wali Songo Tirto Moning Suci, Tulang Bawang, Lampung. Baik saudaraku dimanapun kalian berada, sesuai amanah Kanjeng Romo, kami selaku santrinya Kanjeng Romo tak pernah bosan dan tak pernah lupa mendoakan panjenengan semua. Mudah-mudahan panjenengan keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan dilimpahkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Baik saudaraku, pada kesempatan malam hari ini saya akan melanjutkan di part 2-nya terkait masalah perjalanan saya sebelum mengenali sosok seorang Kanjeng Romo yang sudah saya bahas di part 1 dan kelanjutannya di part 2 malam ini ya teman-teman ya. Perjalanannya, pertama kali saya ke tempat Kanjeng Romo itu setelah pas dari ketemu Kanjeng Romo di Sunan Derajat, saya dikontak suruh ke silaturahmi ke Padepokan Lampung. Singkat cerita, saya benar-benar ingin ke sana silaturahmi, dan pertama kali saya sama istri, waktu itu saya naik pesawat ya teman-teman ya. Dari sini, dari Jember, saya naik travel ke Bandara Juanda. Dari Jember ke Surabaya itu perjalanan kurang lebih 4 jam, 5 jam ya. Jadi jam 7 saya berangkat, sampai sana jam setengah 12 kalau nggak salah. Setengah 12, pas waktu itu terbangnya pesawat itu jam 3 kalau nggak salah ya. Jam 3 saya transit di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, itu transit kurang lebih 2 jam apa 3 jaman ya, saya lupa. Nah, terus lanjut terbang ke Lampung di Bandara Raden Intan. Nyampe sana kalau nggak salah itu jam 11 malam kalau nggak salah. Jam 11 apa jam 10 gitu. Nah, pas malam itu udah sepi banget ya. Kendaraan tuh sepi banget, udah nggak ada kendaraan, jarang ya. Jadi transportasi jalur darat yang umum itu udah jarang sekali. Mungkin ada 1-2 itu pun bus-bus yang dari Jawa ya, yang jurusan ke Palembang. Untuk bus untuk daerah Lampung yang operasional tuh udah nggak ada kayaknya. Nah, waktu itu saya turun di bandara sana sama istri. Saya keluar dari bandara, saya di pinggir jalan. Di situ ada beberapa orang jualan kaki lima ya. Ditanyain, Mas, Mbak mau kemana? Mau ke Tulang Bawang? Jauh banget, kurang lebih 3 jaman kalau dari sini. Tapi kendaraan udah nggak ada. Kalau sampean mau melanjutkan perjalanan, mending istirahat aja di sini, tempat penginapan ada di belakang. Nah, di situ ditawarin. Nah, saya bingung nih, apa saya ngelanjutin ke Padepokan, apa saya istirahat dulu? Saya kan orang asing tuh, nggak kenal dan nggak tahu situasi daerah Lampung tuh seperti apa. Memang kononnya itu udah daerah Lampung tuh keras banget ya, keras lah. Jadi setelah saya ke sana, saya sempat takut karena orangnya udah serem-serem lah ya. Ternyata baik-baik di sana itu. Memang dulu kayak gitu sih, cuman sekarang udah nggak kayak gitu lagi. Jadi udah nggak kayak seperti yang dulu. Jadi orang sana tuh baik-baik nawarin. Terus setelah itu saya diem dulu di pinggir jalan. Adalah beberapa mobil yang nawarin, seperti travel kalau nggak salah. Ditawarin tujuan ke sini, dikasih tarif langsung. Istri saya nggak mau, takut lah. Soalnya yang nyoper juga gagah banget lah, gagah, tinggi, besar, serem katanya. Ya udahlah, nggak jadi. Terus ada yang kedua, travel lagi, sama rata-rata di sana tuh travel udah penampilannya tuh kayak ini ya, kayak preman gitulah ya. Tapi baik-baik teman-teman. Nah, waktu itu pas travel yang kedua itu kayak mobil biasa, mobil pribadi, ada yang nawarin mas-mas besar, tinggi besar. Nah, pertama awalnya saya nggak mau, dan istri saya juga nggak mau, takut lah. Istri saya kan nggak takutan emang. Nah, istri saya mau tiba-tiba gara-gara di dalam mobil itu ada perempuan pakai kerudung.
di depan, loh ada perempuan, mungkin dia traveling. Nah maulah, ternyata si perempuan itu juga penumpang travel. Alhamdulillah ada temennya, ya udahlah masuk. Nah di dalam mobil itu ternyata ada satu dua, ada 3 atau 4 cowok ya yang badannya kekar-kekar ya. Ngeri, udah pikiran kemana-mana, udah necting, pastilah necting. Ternyata mereka baik-baik ya teman-teman ya. Pas mampir di pinggir jalan, mungkin sopirnya lagi lapar, ditawarin mau makan dah, ayo kalau makan bareng makan. Pas kebetulan masih kenyang, jadi ya kami di dalam mobil, yang lainnya sopirnya sama teman-temannya tuh di luar lagi makan. Nah ternyata kenapa setiap travel yang jurusan daerah Lampung tuh bawa 2, mungkin ternyata dia buat jaga-jaga lah ya. Memang daerah Lampung itu jalannya kan masih masih dipenuhi pepohonan atau hutan lah seperti itu. Jadi nggak seperti full di kota banget gitu. Jadi mungkin bawa temen tuh buat jaga-jaga aja, buat antisipasi lah, takut ada apa-apa di jalan, di tengah jalan kayak gitu. Jadi memang buat jaga-jaga gitu. Terus setelah saya sampai di Simpang Randu itu jam 1 apa jam 2 pagi ya, tengah malam, larut malam lah. Mungkin si sopir itu, mas-mas abang-abang itu masih kepikiran, mas bener saya turun sini. Masih kepikiran lah, saya tahu logatnya dia meskipun badannya kekar dan menyeramkan, tapi dia baik banget dan lembut, dan kepikiran juga sama saya sama istri saya karena orang baru di sana. Diturunin lah di pertigaan Simpang Randu. Iya mas saya turun sini, bener ya udah tak tinggal ya gitu. Jadi mereka sempat pamit juga sama saya dan ditinggali kartu nama. Kalau butuh apa-apa telepon aja, kontak sini ya kalau ada apa-apa gitu. Ya udahlah mereka berangkat dan aku sama istri nungguin di pertigaan. Terus saya kontak salah satu santrinya, alhamdulillah dijemput teman-teman, dijemput sama santrinya Kanjeng Romo, naik motor, nyampe lah di Padepokan. Terus waktu itu saya disambut sama salah satu santrinya, kalau nggak salah Mbah Pur ya, Mbah Grejo. Jadi disambut, ditanyain dari mana asalnya, namanya siapa, tujuannya apa. Terus singkat cerita saya suruh istirahat. Next 2 hari lagi, waktu itu Kanjeng Romo ternyata lagi ziarah kunjungan di Tanah Jawa ya, nggak langsung ketemu Kanjeng Romo. Nah pas besoknya 2 hari lagi saya ketemu Kanjeng Romo, alhamdulillah hati dak-dikduk, perasaan seneng banget lah ketemu Kanjeng Romo langsung di tempat kediamannya, seneng banget ya kayak gitulah. Jadi ternyata sosok seorang Kanjeng Romo itu dibalik kegagahan mereka, ternyata beliau itu lembut ya, menyikapi tamu, pasien, ternyata welcome banget teman-teman. Jadi seperti itulah ceritanya. Jadi pas ketemu ngobrol-ngobrol sama bareng-bareng, terus sore tuh wejangan, ada kegiatan-kegiatan Islami, ada ngaji bersama. Jadi di sana juga jadi santri-santrinya juga ngajari anak-anak kecil ya di daerah warga sekitar ya. Jadi ada yang ngaji di sana, diajarin kayak gitu. Ada yang ada yang darus atau ngaji Al-Quran. Kalau di tempatku itu namanya hataman lah. Jadi ngaji biasa gitu. Ada yang macam-macam lah kegiatan yang seperti ngaji, sholawatan, istighosah, tawasulan tuh banyak banget ya kalau malam itu. Tapi kalau siang tuh kebanyakan memang santrinya Kanjeng Romo itu aktivitasnya banyak banget. Ada bagian peternakan. Jadi di sana itu santrinya itu ditanyain, kamu skillnya di mana? Skillnya di peternakan atau perkebunan atau di mana lah. Nah di bengkel, dibuatin lah bengkel sama Kanjeng Romo, suruh megang, suruh kelola lah seperti itu. Kalau untuk saya bagian
peternakan apa, ayam apa perikanan, di apa namanya, di ternak lele atau segala macam, dibuatin lah ternak lele, jadi suluk kelola sendiri kayak gitu. Jadi di sana tuh selain mengajarkan untuk kita mengaji, juga mengajarkan untuk ilmu, diajari untuk ilmu apa ya, agar kita punya pengalaman. Misal pas apa namanya, bukan keluar ya, misal kita udah pulang, jadi kita punya ilmu bekal untuk aktivitas yang kita kelola, karena kita sudah dibekali. Misal di Padepokan sudah berapa tahun megang ternak lele misal. Nah, jadi pas pulang ke rumah punya skill, gini caranya ternak lele, gini kayak gitu. Jadi macam-macam lah, santrinya di sana banyak banget dan aktivitasnya beda-beda. Ada yang deres karet, gini caranya deres karet kayak gitu. Jadi setiap santri itu punya porsi dan skill masing-masing teman-teman kayak gitu. Dan di sana tuh kompak banget. Jadi pas waktu makan tuh ya makan bareng, waktu sholat bareng, maghriban bareng. Jadi kompak banget lah di sana ya. Dan untuk penanganan pasien di sana memang ada bagiannya sendiri-sendiri. Jadi misal si A bagian nangani pasien, oh ya udah ini bagian B dan C ngerukyah, lain lagi nangani pasien itu. Jadi ada bagian masing-masing seperti itu teman-teman. Itu aja sih. Jadi untuk perjalanan saya panjang banget, mungkin ada beberapa cerita lagi karena saya sudah sering ke sana lah ya, bukan naik pesawat lagi, karena saya lebih nyaman naik darat, naik bus, bisa menikmati alam lah. Memang perjalanannya agak lama, kurang lebih 25 jam dari sini, ini 25 jam. Mungkin kalian punya perjalanan masing-masing sebelum dan sampai saat ini sudah mengenal Kanjeng Romo kayak gitu ya teman-teman ya. Seru banget lah. Itu aja sih teman-teman yang saya jelaskan dan saya ceritakan. Mungkin bisa buat pengalaman panjenengan semua, dan semoga cerita ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata atau kesalahan kata-kata, salah ucap. Saya memohon maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padepokan Wali Songo, Allahu Akbar.